Heyo, kembali lagi di Pandemic Talks episode 8 dengan tema Boring ingin kelar. Cek sound, tes 1, 2, 3. Selamat pagi semua, hai. Berjumpa lagi bersama saya Fartin Febianti Naim. Panggil saja Atin, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan ceria ya. Biar semangat jalani aktivitasnya. Gimana nih selama menjalani PPKM? Udah terasa kah? Terasa apa nih? Terasa bosannya ya? Hehehe. Gak kerasa penerapan lockdown dan diberlakukan PPKM hampir setahun nih. Wah, emang iya. Ternyata lumayan lama juga ya. Udah ngelakuin apa aja nih kawan? Udah pada punya planning baru atau mungkin mulai menemukan hobi-hobi baru karena merasa bosan di rumah aja dan aktivitas yang dilakukan terbatas yang dimana hanya memanfaatkan ruang gerak rumah masing-masing. Hedeh, sungguh-sungguh membosankan bukan? Ngomong-ngomong, sebelum kita masuk ke dalam topik yang lebih mendalam, teman-teman udah pada tahu kan boring ingin kelar itu apa? Yaps, boring ingin kelar singkatan dari boring ingin kelar. Uduh, maksudnya apa sih boring ingin kelar? Jadi di mana hal ini perasaan yang muncul pada setiap orang yang berasal dari kata boring, yang artinya membosankan. Lalu kaitannya? Ya tentu saja di mana perasaan teman-teman semua yang muncul karena diberlakukan lockdown, apalagi diperpanjang dengan adanya PPKM yang mengharuskan kita masyarakat Indonesia yang masih melakukan aktivitas secara daring dan dibatasi untuk aktivitas lainnya. Lalu apa saja yang dilakukan saat kebosanan melanda? Bagaimana teman-teman sekalian mengatasi kebosanan? Ya udah yuk disimak. Waduh, siapa nih yang tahan dengan aktivitas yang dilakukan itu aja, ditambah lagi ruang lingkupnya dibatasi? Tentu kita akan merasa bosan gak sih? Apalagi kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dan seperti terdikte, sehingga membuat hasrat dan keinginan kita merasa sesuatu yang dilakukan sudah terjadi. Maka timbullah rasa bosan. Wajar, banyak orang-orang yang merasa bosan dengan kegiatan yang dilakukannya, sehingga secara nekat melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang ada. Dengan embel-embel mencari suasana yang baru agar otak bisa berpikir jernih sehingga tidak menimbulkan stres. Contohnya, banyaknya anak remaja ke tempat perbelanjaan seperti mall, kafe, diskotik, dan tempat nongki lainnya. Tentu hal ini tidak dibenarkan ya kawan, tidak perlu tanya kenapa. Ya jelas karena menyalahi aturan yang ada dan memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat lainnya yang taat pada aturan untuk memulihkan keadaan semula. Apalagi baru-baru ini berkaitan dengan pelanggaran peraturan yang ada. Pemberitaan mengenai restoran Holy Wings Tavern di Kemang menggemparkan masyarakat dengan penggeblekan yang dilakukan oleh kepolisian menemukan begitu banyak kerumunan massa di mana didomisili oleh anak remaja. Hal ini dikutip dari Timur News pada hari Minggu 5 Agustus 2021. Wah, sungguh tidak patut untuk ditiru ya kawan. Lalu bagaimana kita melawan rasa jenuh dan bosan ini? Tenang, sebenarnya ada banyak cara yang bisa teman-teman lakukan untuk menghilangkan keboringan, yakni menggalih kemampuan yang ada pada teman-teman seperti membaca buku. Ada begitu banyak di beragam buku bukan? Dari novel, komik, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Atau menambah skill seni dan musik seperti menari, bernyanyi, dan memainkan alat musik, dan mungkin saja dari skill yang ada mampu menghasilkan karya-karya yang baru. Tentu lebih baik lagi bukan? Oh iya, dan jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dengan berolahraga ringan biar seimbang antara menggali kemampuan dan kesehatan tubuh. Kinerja otak pun tidak cepat lelah dan tentunya dapat mengurangi stres untuk tetap berpikir positif. Weleh, banyak juga ya hal-hal yang mampu mengatasi dan mengurangi kebosanan. Sekalian juga nih dapat menggali skill ataupun kemampuan yang kita punya. Jangan lupa bersyukur ya. Teman-teman semua, thank you and see you.